Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Anda merasa khawatir? Saya yakin setiap kita pernah. Itulah sebabnya renungan firman Tuhan hari ini kiranya menolong setiap kita. Tema renungan hari ini adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Bahan bacaan kita terambil dari Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Alkisah ada dua sahabat, sebut saja Tony dan Nael. Tony adalah seorang yang selalu ingin tahu hal yang dialami oleh orang lain. Sedangkan Nael selalu mengkhawatirkan hal-hal kecil dalam hidupnya. Suatu hari Tony memperhatikan Nael tidak kelihatan khawatir seperti biasanya. Ia pun bertanya, "Hei kawan, kok mukamu hari ini kelihatan lebih tenang, tidak khawatir seperti biasanya? Apa yang terjadi?" "Ya," jawab Nael, "aku sudah membayar Johnny sejumlah uang untuk kutitipkan kekhawatiranku. Jadi aku tidak perlu khawatir lagi." "Oh ya? Berapa kamu membayarnya?" tanya Tony dengan nada tidak percaya. 10 juta per hari, jawab Nael dengan mantap. "Alamak, emang kamu mampu membayarnya?" "Aku kan tahu kamu tidak punya uang sebanyak itu," tanya Tony dengan nada sinis. "Ah, biar aja Johnny yang mengkhawatirkan hal itu," jawab Nael. Kisah yang menggelitik namun mengandung kebenaran sekaligus sindiran bahwa dalam berbagai realita kehidupan kita, seringkali kita diliputi oleh kekhawatiran akan banyak hal. Khawatir akan makanan, pekerjaan, pasangan hidup, pendidikan anak, kesehatan, dan banyak hal lainnya. Semua hal itu begitu sulit kita singkirkan, sehingga mau tidak mau mengisi pikiran kita setiap hari. Kita bawa kemanapun kita pergi, dan seolah-olah satu-satunya jalan untuk mengenyahkan kekhawatiran itu dari diri kita ialah dengan membayar orang lain untuk memikulnya bagi kita. Seorang teman bercerita kepada saya bagaimana selama masa pandemi, bahkan masa endemi ini, usahanya tidak kunjung pulih. Sementara cicilan bank belum lagi lunas dan hutang terus menumpuk. Hidupnya dibayangi oleh ketakutan karena hampir setiap hari debt collector mencarinya untuk menagih hutang. Belum lagi kebutuhan sekolah anak-anaknya yang harus dia penuhi. Dia menjadi sulit tidur, seringkali terbangun subuh, menangis membayangkan hal yang akan dihadapi keesokan hari. Hal-hal yang semula ia jadikan kawan, yakni uang untuk menopang masa depannya, justru menjadi musuh yang merongrong ketenangan hidupnya. Daud menuliskan Mazmur 55 di tengah ancaman musuh di sekelilingnya yang justru berasal dari pengkhianatan orang-orang di dekatnya. Ayat 14. Dalam situasi terhimpit itu, Daud berdoa meminta pembelaan Tuhan atas semua musuhnya. Dan di tengah ketidakberdayaannya, ia menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang benar goyah. Yesus berkata bahwa kekhawatiran kita tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Matius 6 ayat 27. Kita bahkan tidak berkuasa atas setiap tarikan nafas kita. Oleh karena di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 20. Oleh karenanya, mari kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Sang Empunya hidup, Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Kita tidak dapat membayar orang lain untuk memikirkan kekhawatiran kita seperti cerita si Tony dan Nael tadi. Namun kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah yang mengasihi dan sanggup memelihara hidup kita. Amin.